Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu catat DPR RI sebut tenaga honorer kategori ini diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini hingga akhir. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, baik itu PNS maupun P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Bukan kepastian semu, namun pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K benar-benar diwujudkan oleh pemerintah. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K akan dilaksanakan langsung bagi jutaan tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Pengangkatan P3K 2024 tanpa tes bahkan akan dilakukan. Dalam seleksi pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K kali ini, honorer diangkat menjadi P3K 2 tipe, yaitu P3K full time dan P3K part time. Secara keseluruhan, P3K full time adalah yang paling menguntungkan. Untuk bisa diangkat menjadi P3K full time, seseorang tenaga honorer harus memiliki peringkat yang bagus dalam penilaian yang akan diadakan. Ya, untuk memutuskan apakah seorang honorer diangkat menjadi P3K full time atau P3K part time akan menggunakan sistem pemeringkatan. Jadi, nantinya kinerja para honorer akan dinilai. Siapa yang kerjanya paling bagus di antara yang lain akan mendapatkan peringkat yang tinggi. Nah, mereka inilah nantinya yang akan diangkat menjadi P3K full time. Jadi, bagian full time hanya diisi oleh yang terbaik. Di luar itu semua, para tenaga honorer akan tetap menyandang status sebagai P3K, tapi mereka harus sudah terdaftar di database BKN terlebih dahulu. Itulah yang dikatakan oleh anggota DPR beberapa waktu yang lalu. DPR memutuskan jika orang yang sudah menjadi honorer selama 5 tahun berturut-turut bisa langsung diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Sebelumnya telah kita sepakati bahwa tenaga honorer yang sudah bekerja 5 tahun berturut-turut tanpa putus wajib diangkat menjadi P3K tanpa syarat. Hanya memang harus melalui verifikasi yang ketat yang menunjukkan bahwa benar ia bekerja sebagai tenaga honorer di suatu instansi selama kurun waktu 5 tahun tanpa putus, ujar Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zunimat Girsang
sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id. Berikut ini adalah informasi mengenai 6 golongan prioritas pengangkatan tenaga honorer kali ini, yaitu 1. Tenaga honorer di bidang pertanian. Tenaga honorer yang berdedikasi dalam sektor pertanian menjadi tulang punggung ketahanan pangan. Dukungan terhadap para pekerja di bidang ini melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya dan pelatihan, membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Selanjutnya yang kedua, tenaga honorer di bidang pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan fokus utama dengan memberikan prioritas pada tenaga honorer di bidang pendidikan. Guru honorer memiliki peran vital dalam menyokong sistem pendidikan nasional dan upaya untuk meningkatkan kondisi mereka akan berdampak langsung pada mutu pendidikan di seluruh negeri. Kemudian yang ketiga, tenaga honorer di bidang penelitian. Tenaga honorer yang terlibat dalam kegiatan penelitian memberikan kontribusi besar pada pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Pemberian prioritas pada sektor ini tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga memacu penemuan baru yang dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat yaitu tenaga honorer di bidang administratif. Tenaga honorer di bidang administratif memainkan peran penting dalam kelancaran berbagai kegiatan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan mereka tidak hanya memberikan penghargaan yang sepadan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan proses administratif. Selanjutnya yang kelima, yaitu tenaga honorer di bidang fungsional. Memberikan prioritas pada tenaga honorer ini menciptakan keberlanjutan dan perkembangan di sektor. Dukungan terhadap keahlian khusus dan fungsi-fungsi kritis mendukung kesinambungan dalam pelayanan publik. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu tenaga honorer di bidang kesehatan. Fokus pada tenaga honorer di bidang kesehatan membantu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Perawat, tenaga medis, dan profesional kesehatan lainnya memainkan peran kunci dalam upaya menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi yang datang dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K secara menyeluruh, terutama di 6 bidang golongan prioritas, serta pengangkatan honorer menjadi P3K tanpa syarat yang dikatakan oleh DPR RI. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.